Seiring dengan pertumbuhan total luas lahan cabai, diikuti juga dengan meningkatnya rata-rata produksi per tahunnya. Namun, harga cabai di pasar masih sangat fluktuatif. Salah satunya karena ketersediaan hasil panen tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat permintaan. Kondisi harga cabai di pasar naik adalah akibat permintaan tinggi, namun produktivitas cabai yang dihasilkan cukup rendah. Salah satu penyebabnya adalah masifnya serangan hama pada lahan-lahan cabai ini. Thrips. Serangga kecil ini mungkin sulit dilihat mata, tapi dampaknya begitu nyata. Setiap tahun, ribuan hektar tanaman cabai hancur lebur. Setidaknya, lebih dari 40% petani cabai di Indonesia pernah mengalami gagal panen akibat thrips. Total kerugian, ya, bisa mencapai miliaran rupiah. Salah satu yang mengalami kondisi pelik ini adalah Mas Indra, petani cabai rawit dari Kecamatan Ciluring, Banyuwangi. Kondisi tanaman cabainya rusak parah karena hama thrips ini. Oke, Indra. Kapan pertama kali menyadari tanaman sedang bermasalah? Sadarnya awalnya tuh Mas pada bulan-bulan 1 atau 2 bulan yang lalu Mas. Itu pas waktu cabenya pecah pang Mas. Di situ saya kok aneh nih cabenya, ada yang beda dari biasanya gitu Mas. Gimana sih tanda-tanda awal kerusakannya? Mas, untuk kerusakannya Mas saya tunjukin nih Mas ya contohnya. Nah kayak ini Mas. Nah ini kan tanaman cabenya nggak modot ini Mas, atau nggak apa itu namanya, nggak bertumbuh dengan baik Mas. Kemudian untuk daunnya sendiri kayak gini Mas. Ini melengkung ke atas gini Mas. Keriting melengkung ke atas gini Mas, ini kemungkinan terkena trip Mas. Cuma ini pada siang hari Mas gak terlalu kelihatan tripnya Mas. Bisa trip itu keluarnya sore hari Mas. Dan ada ini daun-daunnya, pupusnya ada kuning-kuning Mas pada tunas barunya. Jadi nggak hijau-hijau kayak yang gini Mas. Ini kan tunas-tunas lamanya warnanya masih hijau Mas. Nah ini kalau yang baru-baru menguning ini kemungkinan besar ini karena trip Mas. Seberapa besar kerusakan yang dialami sekarang? Di lahan ini kan saya tanamnya 6.000 cabai ya Mas ya. Itu sekitar 60% Mas yang terkena keriting semuanya Mas. Dan dari situ kelihatan banget Mas. Dengan luas tanah sekitar 3/8 ini kelihatan banget lah yang terkena itu seperti apa aja itu Mas. Kerusakan masif yang menimpa cabai Mas Indra bukan tanpa alasan. Satu thrips betina bisa melahirkan generasi baru sampai ratusan. Dalam kondisi cuaca panas, kelembapan pas, dan minimnya predator, satu siklus hidup thrips bisa selesai hanya dalam kurun waktu 2 minggu. Artinya, dalam sebulan bisa muncul 2 generasi baru. Kolonisasi thrips pun terjadi. Apa yang Mas Indra lakukan saat melihat gejala awal pada saat itu Mas? Langsung tak lakukan penyemprotan Mas. Apakah Mas Indra menduga ada kesalahan penanganan? Mungkin ini ya Mas ya. Kalau dari sudut pandang saya Mas, kan ini di Tumpang Sari dengan jagung Mas. Pada waktu itu penanaman jagung manisnya itu 15 hari Mas. Kemudian pada 15 hari itu saya masukkan cabai Mas. Kemungkinan terlalu cepat untuk menanam cabainya Mas. Harusnya butuh waktu 1 bulan dulu. Kemudian untuk gulmanya Mas, ini nggak terkendali sih Mas, lumayan. Karena rumputnya tinggi-tinggi Mas. Dan waktu itu sekitar seminggu atau 2 minggu Mas. Pada waktu akhir puasa sama awal hari raya Mas. Di sawah ini jarang dilihat Mas, atau jarang dindai lah. Nah, disitulah mungkin kan nggak disemprot atau nggak diobat Mas. Juga nggak ada pemupukan Mas. Di situ mungkin hama-hama pada seneng lah dan masuk ke sini. Jadi ya, tanaman pada keriting Mas. Dan pada waktu itu dilihatnya pada waktu mau panen jagungnya Mas. Dan di situ kaget Mas. Kok langsung keriting gini Mas. Oh, seperti itu Mas. Bagaimana sih penanganan yang seharusnya Mas Indra lakukan saat itu? Kalau mau Tumpang Sari Mas, ya seperti saya bilang tadi Mas, harusnya 1 bulan setelah nanam jagung atau nanam yang lain tuh baru lomboknya masuk Mas. Supaya
bisa terlihat lah, nggak terlalu terburu-buru. Kemudian untuk gulmanya sendiri harus sering-sering dibersihkan mas, karena apa ya, gulma itu tempatnya untuk sarang-sarang hama gitu mas. Kemudian untuk penyemprotan sendiri mas, kan kemarin terlambat nih, harusnya ya rutin mas, 3 atau 4 kali seminggu mas harusnya mas, segitu. Dan kemarin tuh nggak sampai segitu mas, jadi kalau bisa minimal ya 1 minggu lah, nggak 3 atau 4 hari sekali, nggak bisa ya seminggu lah mas, begitu mas. Jangan sampai nggak sama sekali lah, atau 2 minggu sekali tuh terlalu kasar mas, nanti tanamannya bisa kayak milik saya ini mas, keriting, hampir keriting semua lah mas, begitu mas. Bagaimana perasaan Mas Indra ketika melihat kondisi tanamannya seperti ini mas? Sebagai petani mas, sedih mas, dan juga tidak puas mas, lihat tanaman yang jelek seperti ini mas. Kemudian harusnya kan ini tanaman bisa dirawat dengan maksimal ya mas ya, tapi kalau lihat seperti ini karena kemarin ketiduran mas, jadi tidak bisa terawat dengan maksimal mas. Dengan harga cabai yang lumayan mahal mas, harusnya bisa mendapatkan hasil yang maksimal mas, tapi kalau tanamannya seperti ini mas, ya kurang mas. Ini adalah kenyataan pahit yang harus dialami oleh Mas Indra. Kerugian belasan juta bagi petani kecil sangatlah berdampak bagi kehidupan mereka. Berapa uang yang sudah dikeluarkan selama ini untuk kebutuhan tanaman? Untuk totalnya ya mas ya, dari awal sampai akhir mas, itu mulai dari pemenahan lahan, pengolahan lahan, kemudian bersih-bersih gulma, kemudian untuk benih sekitar 6.000 batang, itu kurang lebih sekitar hampir 9,5 juta lah mas, itu habisnya mas, sekitar segitu mas, 8 sampai 9,5 juta mas. Kemudian untuk tambah obat-obat sendiri mungkin ketambahan sekitar 2 juta mas, sekitar kalau di total lagi ya maksimal sih sekitar 11 lah mas, gitu lah mas. Berapa sih perkiraan kerugian total karena kondisi ini mas? Kalau ini mas ya, kalau sekitar 60% yang rusak, sekitar 40% yang oke lah mas ya. Kalau di sampai panen sih sekitar, kalau dengan harga sekarang ini ya mas ya, kira-kira dapatnya mungkin sekitar 20-an lah mungkin mas, atau 18-20 mas, kemungkinan masih bisa. Soalnya untuk lahan ini masih cukup bisa lah mas untuk diperbaiki atau dimaksimalkan lagi mas. Bagaimana dampak kerugian terhadap ekonomi keluarga? Dampak kerugian bagi ekonomi keluarga itu sudah jelas pak. Karena apa? Kalau tanaman itu tidak berhasil dengan baik, pastilah ekonomi itu akan berdampak dengan berat. Pertama, untuk membiayai anak sekolah. Terus untuk tanaman perlu biaya banyak lagi. Karena apa? Karena harus memupuk, memberi obat yang lebih baik dan lebih lagi. Jadi kita mengeluarkan uang itu double, atau istilahnya 2 kali. Kalau bagus kita mengeluarkan 1 kali dalam misalnya dalam 1 minggu. Tetapi kalau itu kurang baik, pasti kita mengeluarkan biaya lagi untuk tanaman itu. Padahal uang itu harus digunakan untuk biaya anak selanjutnya. Seperti itu. Bagaimana perasaan Bapak ketika melihat kondisi seperti ini? Yang jelas saya merasa sedih mas. Masalahnya apa? Masalahnya tanaman itu digunakan untuk keperluan keluarga. Kalau tanaman itu jelek, otomatis untuk kepentingan keluarga itu dialihkan ke tanaman itu untuk membiayai biar tanaman itu lebih baik lagi. Makanya biaya yang dikeluarkan lebih 2 kali lipat untuk dibiayai untuk kepentingan tanaman tadi. Bagaimana Mas Indra bisa bertahan dan melewati kondisi seperti ini mas? Untung ya mas ya, sekarang ini harga cabai masih baik mas, dan kemudian di saya juga masih punya 1 lahan kecil mas ya, yang isinya sekitar mungkin 1000-an lah mas, 1000 batang, itu masih optimal lah mas buat panen mas. Kalau itu buat bisa menutupi yang di sini mas, buat beli obat dan lain-lain, untuk bisa menutupi masih cukup lah mas. Tapi kalau buat tambah-tambah pemasukan di rumah ya mungkin mepet sekali mas, cuma buat 100-200 lah,
cuma bisa segitu mas kalau untuk menutupi bagian di sini. Tapi kalau full di sini semua ini jadi ya nggak rugi mas. Seperti itu mas. Apa rencana Mas Indra dalam waktu dekat ini? Yang jelas mas, yang mau dioptimalkan lagi mas lahan ini mas, karena lahan yang ini kayaknya masih bisa diusahakan lagi mas. Kemungkinan kita lakukan pengobatan lagi mas untuk ya kalau nggak bisa menyembuhkan, meminimalisir lah mas semakin parahnya untuk keriting ini mas. Kalau keriting sendiri masih bisa berbuah insya Allah mas. Kemudian kita tambahin juga pemupukan lagi mas, supaya tanaman yang di sini bisa lebih ngeceng lagi mas, bisa modot lah hitungannya mas. Jadi nggak terlalu rugi lah mas, masih bisa diperbaiki seperti itu mas. Jadi untuk ini nggak saya apa-apakan, nggak saya rubah atau nggak saya rombak mas. Jadi saya perbaiki saja semaksimal mungkin sampai panen lah mas, dan kita lihat hasilnya lah mas, seperti itu mas. Kondisi ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Mas Indra. Bagaimana dampak trips tidak hanya menghancurkan tanaman, tapi bisa saja menghancurkan harapan keluarga. Dari Mas Indra, apa saran kepada petani lain agar tidak mengalami hal serupa? Yang penting mas ya, jadikan semua kegagalan ini sebagai ilmu mas. Jadi setiap kali kita mungkin mencoba dan mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita atau kemungkinan itu gagal, itu anggap saja sebagai ilmu mas. Yang pertama, jangan lupa mas, kalau menghadapi trip ini, yang pertama jangan lupa spray mas. Spray itu jangan sampai ketinggalan lah, minimal 1 minggu sekali kita spray tanaman cabai kita. Dan juga jangan lupa kita juga ganti atau rolling atau selang-seling lah bahan aktifnya, jangan cuma satu doang mas. Semisal kita pakai abamectin saja, itu jangan mas. Kalau kita rolling, dari pengalaman saya, kalau cuma satu nanti tanamannya bisa hamanya bisa kebal mas. Kemudian jangan lupa juga gulmanya. Gulma itu penting mas untuk dibersihkan selalu. Jangan ada lah rumput yang menumpuk, meskipun itu semisal ya mau buat pakan ternak atau lain-lain tuh, kalau bisa diminimalisirkan lah. Ya itu kalau cabai. Dan jangan lupa setelah semisal semprot dan hamanya sudah terkendali, jangan lupa masukkan mas, nutrisi mas, supaya tanaman cepat pulih. Itu aja mas, sementara itu yang saya lakukan. Pandemic trips mungkin belum berakhir, namun itu bukan alasan untuk menyerah. Perjuangan petani seperti Mas Indra ini adalah bukti bahwa harapan belum sepenuhnya mati. Saya tidak akan menyerah.